Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Dina Salsabila akan mempresentasikan aliran hukum Pancasila bersama rekan-rekan saya, yaitu ada Elsa Ramadona, ada Dewi Banowati, Ersa Amelia, dan Messi Oktarina. Yang pertama, aliran hukum Pancasila. Merujuk pada pemahaman dan penerapan hukum. Merujuk pada pemahaman dan penerapan hukum yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hukum Pancasila menekankan harmonisasi antara norma hukum dan nilai-nilai luhur bangsa. Pancasila merupakan dasar negara ideologi dengan negara dan dasar filosofi negara dalam TAP MPR nomor 3/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan urutan peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional dan sumber hukum itu didefinisikan sebagai sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Baik, slide kedua akan dibaca oleh rekan saya, Elsa Ramadona. Undang-Undang UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Dengan demikian, keseluruhan hukum termasuk di dalamnya peraturan perundang-undangan harus didasarkan pada Pancasila. Slide ketiga akan dibacakan oleh Ade. Pancasila didasari merupakan hasil dari pemikiran para bapak bangsa untuk menggali dan merumuskan nilai-nilai tertinggi bangsa Indonesia. Pancasila digali dari endapan-endapan filosofis bangsa. Untuk itu, ia dibutuhkan sebagai kendali bertindak bagi segenap warga negara. Indonesia sebagai negara telah mampu membuktikan Pancasila yang telah mampu menjaga bangsanya dari penjajahan karena nilai-nilai luhur yang ada padanya. Sebagai filsafat hukum, Pancasila menjadi landasan bagi terbentuknya aturan-aturan hukum yang ada di bawahnya. Masuknya ide hukum yang materialistik serta individualis turut pula mewarnai ide hukum Pancasila. Kemudian ada pemaknaan hukum. Berada dalam ruang relati sehingga Pancasila selalu mampu mewarnai dan juga diwarnai oleh nilai-nilai baru yang masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Perubahan-perubahan sosial yang terjadi di Indonesia membuktikan sebuah perubahan terhadap pemaknaan Pancasila sebagai sebuah filsafat. Pancasila sebagai sebuah mazhab dalam filsafat hukum. Selama ini diartikan sebagai hukum gotong royong oleh Bung Karno, sangat mengutamakan semangat komunal dibandingkan semangat individual. Dalam perubahan sosial terjadi tarik-menarik antara dua nilai, yaitu nilai kebersamaan gotong royong dengan nilai individualisme. Nilai magis religius dengan nilai materialisme. Pancasila harus mampu secara terbuka mengadopsi dua nilai tersebut sebagai sebuah mazhab filsafat hukum. Baiklah, slide selanjutnya akan dibacakan oleh Messi. Pendekatan filsafat terhadap hukum selalu mempertanyakan nilai yang mendasar dari hukum. Apakah hakikat hukum yang sesungguhnya? Apakah kekuatan pengikat dari hukum? Apakah tujuan hukum? Filsafat hukum Pancasila berupa penggali apakah hakikat dalam kerangka filsafat hukum Pancasila. Apakah tujuan hukum dalam kerangka Pancasila? Jika dikatakan hukum memiliki tujuan mencapai keadilan, lalu keadilan macam apa yang hendak dicapai dalam mazhab hukum Pancasila? Jika keadilan sebagai tujuan hukum, maka filsafat hukum alam telah memposisikan dirinya secara universal sebagai pendukung konsep keadilan hukum. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Ersa Amelia. Bersifat radikal atas makna-makna hukum menurut Pancasila. Pertama, bahwa Pancasila dikatakan sebagai filosofi bangsa Indonesia.
Dalam kerangka filsafat, Pancasila akan menerima perubahan-perubahan pemaknaan mengingat konsep filsafat adalah relatif dalam memandang segala hal. Pemaknaan Pancasila tentunya harus bersifat terbuka atas pemaknaan-pemaknaan baru terhadapnya. Kebenaran akan Pancasila tidak pernah dapat dinyatakan baku dan absolut, melainkan kebenarannya selalu terus dibuka untuk mencari kebenaran-kebenaran yang baru. Pada saat yang sama, Pancasila juga dinyatakan sebagai ideologi. Kebenaran ideologis tentunya tidak sama dengan kebenaran filsafat. Karena kebenaran ideologis akan menerima kebenaran. Kedua, bahwa Pancasila diletakkan sebagai sumber dari segala sumber hukum, maka setiap aturan hukum yang memiliki posisi di bawah Pancasila sebagai ground norm harus berdasar rasio logisnya pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Dalam konteks penerapan nilai-nilai filsafat hukum Pancasila pada setiap aturan hukum dan perundangan di Indonesia, segenap aturan hukum Indonesia berinteraksi dengan isme-isme yang berlaku pada masyarakat internasional. Interaksi tersebut juga bermakna terjadinya proses interaksi antara filsafat hukum Pancasila dengan filsafat hukum lainnya, yaitu filsafat hukum sosialisme, filsafat hukum alam, filsafat hukum murni. Di manakah letak filsafat hukum alam dan interaksi tersebut? Ketiga, bahwa filsafat hukum Pancasila digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Filsafat hukum Pancasila dengan demikian lahir dari perasaan dan pengetahuan bangsa Indonesia atas diri dan lingkungannya. Dengan demikian, akankah dapat dinyatakan bahwa filsafat hukum? Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa Ramadona. Dilematik Pancasila filsafat hukum. Hukum hingga kini belum menemukan pengertian yang tunggal, setiap orang dapat memberikan warna, pengertian dan pemaknaan atas arti hukum. Perbedaan cara pandang terhadap hukum melahirkan beragam mazhab atau aliran dalam hukum, di mana masing-masing mazhab berusaha untuk memberikan tafsiran-tafsiran terhadapnya. Mazhab filsafat hukum Pancasila juga berupaya untuk memberikan pemaknaan atas arti hukum. Disinilah dimulai sebuah ontologi atas hukum dengan sudut pandang Pancasila. Pancasila mengandung 5 sila sebagai landasan bangsa Indonesia. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.